Bertemu kembali dengan tanaman hidroponiku.com. Kali ini tanaman hidroponiku.com akan memberikan video tutorial bagaimana cara pembuatan sistem DFT menggunakan manifold atau sistem pembagi air. Adapun bahan dan peralatan yang bisa kita siapkan yaitu pipa ukuran 2,5 in, satu lengte cukup, kita bagi 4, kurang lebih ukurannya menjadi 94,5 atau 95 cm. Kemudian ada pipa 1 in sebanyak 3 lengte. Kemudian ada dop ukuran 2,5 in yang belum kita modifikasi sebanyak 4 buah dan yang sudah kita modifikasi sebanyak 4 buah juga. Bagaimana cara memodifikasi ini? Kita bisa melihatnya di video saya sebelumnya. Kemudian ada manifold hidroponik atau sistem pembagi air. Video cara pembuatan juga sudah saya upload di video sebelumnya, silahkan dilihat. Kemudian ada gergaji, penggaris, spidol, dan juga pensil. Lalu ada handbor, lalu ada meteran, lalu ada hand tap, kemudian dan mata tapnya ukuran M5. Ada sel tip untuk ulir atau drat pada pipa. Kemudian ada nepal ukuran 5 mili, nepal hidroponik sebanyak 4 buah. Lalu ada selang PE ukuran 5 mili. Kemudian ada T ukuran 1 in sebanyak 18 buah. Ada keni ukuran 1 in sebanyak 14 buah. Sisa 4-nya sudah kita buat modifikasi di sini. Jadi total keseluruhan keni sebenarnya ada 18 buah. Lalu ada pompa akuarium dan juga seperangkat holso. Oke, langkah awal kita akan membuat lubang untuk netpot. Di sini sudah saya garis lurus. Sekarang saya akan melakukan pembuatan mal untuk titik pengeboran. Di sini saya memakai jarak sekitar 9 cm per lubang karena saya ingin menanam tanaman yang tinggi ke atas, seperti kangkung dan juga bayam. Jadi saya sudah melakukan percobaan untuk 9 cm cukup, sebenarnya sangat cukup. Tapi kalau teman-teman kurang ini ya silakan menggunakan ukuran yang lebih, misalnya 15 cm atau yang lain, tergantung bagaimana teman-teman. Setelah kita memberikan titik mal pengeboran, selanjutnya kita melakukan pengeboran dengan menggunakan holso ukuran 44 mili atau 42 mili. Tergantung netpot yang teman-teman pakai. Diukur dulu menggunakan stick mark atau jangka sorong. Setelah titik ini selesai buat, kita tinggal melakukan pengeboran. Perlahan-lahan paskan pada titiknya dan bor. Oke, setelah selesai melakukan pengeboran, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Lubang-lubangnya sudah kita bor. Saya mendapatkan sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 10 lubang untuk ukuran pipa 94,5 atau 95 cm. Karena jaraknya 9 cm per lubang. Tapi sekali lagi tergantung teman-teman akan menanam apa, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Setelah itu kita potong pipa 1 in menjadi beberapa bagian. Yang pertama ukuran 76,5 cm sebanyak 4 buah. Lalu ukuran 8 cm sebanyak 22 buah. Ukuran 10 cm sebanyak 3 buah. Ukuran 33 cm sebanyak 2 buah. Ukuran 35 cm sebanyak 2 buah. Dan ukuran 55 cm sebanyak 2 buah. Oke, setelah kita potong pipanya menjadi beberapa bagian, langkah selanjutnya kita bisa menyusunnya seperti ini. Untuk daerah sebelah sini sampai sini, ini menggunakan ukuran pipa yang 8 cm. Ini juga sama 8 cm. Lalu ini juga 8 cm, 8 cm. Lalu untuk bagian pojok sini dan pojok sini kita menggunakan yang 10 cm. Kemudian untuk yang panjang sebelah sini dan juga sebelah sini kita menggunakan ukuran 55 cm. Lalu untuk yang pojok sini
Ini kita menggunakan 33 cm, yang ini kita menggunakan 35 cm. Kita susun seperti ini dulu, posisinya seperti ini. Ini akan kita buat sebagai rangka pipa 2,5 innya nanti. Untuk lalu pipa yang ukuran 76,5 kita susun seperti ini dan kita gabungkan. Maka nanti akan menjadi sebuah dudukan yang cocok untuk menempatkan pipa ukuran 2,5 in. Oke, ini yang sudah jadi rangkanya. Kita bisa lihat tersusun seperti ini jadinya. Nah, nanti seperti yang sudah dilihat teman-teman, pipa diletakkan di sebelah posisi yang ini. Jadi nanti pipa taruh di sini, disusun 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 buah pipa yang akan tersusun di bagian ini. Seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita pasang tutup dop 2,5 yang belum dimodifikasi di pipa sebelah sini, salah satu sisinya saja. Kemudian kita persiapkan martabor 4,5 mili, lalu hand tap M5 dan juga nipple, kemudian selotip. Kita akan memasang nipple di sebelah sini. Oke, kita tinggal melakukan pengeboran saja sebelah sini dengan martabor 4,5. Kita lakukan perlahan-lahan. Setelah itu kita bor. Oke. Setelah beres, hasilnya seperti ini. Kita lakukan pengetapan dengan menggunakan M8. Tidak perlu tenaga yang kencang karena ini pipa. Jadi perlahan-lahan saja sampai ulurnya terbentuk. Nah, perlahan-lahan saja. Oke, setelah ulurnya terbentuk, kita bisa kembalikan ke arah sebaliknya untuk mencabutnya. Oke, kita tes dengan menggunakan nipple. Apakah masuk? Oke, bagus, kuat, cukup kuat. Tapi alangkah baiknya kita bisa menggunakan selotip pada bulir nipple ini. Kita bisa menambahkan selotip di sini. Secukupnya saja. Lalu kita bisa memasukkannya. Oke, seperti ini. Oke, kita bisa menyusunnya menjadi seperti ini, bertingkat. Jadi pipa 2,5-nya kita susun di 4 tingkat ini. Kemudian tadi yang tutup dop 2,5 in yang sudah dimodifikasi kita taruh di satu sisinya. Sedangkan yang di satu sisinya tadi yang sudah kita bor untuk nipple 5 mili. Jadi seperti ini. Kemudian ada penambahan lagi untuk saluran pembuangannya. Kita bisa memotong pipanya 10 cm. Kemudian ada yang 24, kemudian 36, dan ini 50. Dan yang ini juga 70 cm.
Lalu untuk sambungannya kita bisa menggunakan pipa dengan panjang 10 cm. Jadi dengan sistem ini air akan mengalir ke bawah kembali dari pipa, mengalir, kemudian dia akan mengalir kembali ke bak nutrisi. Dan dari bak nutrisi ini dia naik ke atas menuju manifold hidroponik atau sistem pembagi airnya. Lalu akan dari manifold ini dibagi kembali airnya menuju pipa-pipa ini dengan menggunakan selang PE. Seperti ini sistem yang dibuat untuk DFT dengan menggunakan manifold hidroponik. Ya, kita bisa lihat dari sisi lainnya seperti ini tampilannya. Kita lihat air akan mengalir melalui pompa, lalu dia akan masuk menuju manifold hidroponik. Sambungan pipa ini bisa dilihat cara pembuatannya di video sebelumnya. Lalu dari manifold hidroponik ini dibagi menuju pipa-pipa 2,5 in yang berjumlah sebanyak 4 buah dengan menggunakan selang PE 5 mili seperti ini. Setelah itu air akan mengalir melalui pipa ini dan akan tertampung setengah, karena kita lihat di modifikasi ini pipanya air hanya akan sampai di bagian sini saja. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi akan tetap ada air yang menggenang. Kemudian setelah itu air akan kembali turun menuju sini, bagian sini dari keempat sisinya. Setelah itu akan kembali menuju bak nutrisi hidroponik. Kurang lebih seperti itu sistem DFT-nya. Setelah pompa kita hidupkan, kita lihat air masuk melalui manifold lalu dibagi ke pipa 2,5 in. Kita bisa lihat di sini. Airnya mengalir, kita lihat bagian dalamnya. Ya. Nah, airnya mengalir dengan sempurna melalui selang PE 5 mili, kita lihat juga dalamnya. Ya. Lalu air mengalir kembali ke pipa dan kembali ke bak nutrisi hidroponik. Kita lihat, ya. Kurang lebih sistem berjalan seperti itu untuk sistem ini. Oke, sistem DFT berjalan dengan sempurna.